Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaida Muliza Rahma dan saya Mas Muara. Di sini kami ingin melaksanakan webinar untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan di negara Islam, yang mana kami akan mensurvei dua sekolah. Nah, sekolah yang akan kami survei itu ada dua, yaitu pertama Mas Ainul Yakin dan yang kedua itu Mandula Morojabi. Mau tahu bagaimana selanjutnya? Mari kami terus dan lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya Nawara. Saya mahasiswa dari Institut Saifuddin Jambi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini kami sudah bersama Ibu Asnaul Fajri sebagai Kepala Madrasah, Mas Ainul Yakin. Di sini kami ada beberapa pertanyaan Bu mengenai sekolah ini, Bu. Jadi mungkin bisa dijawab dengan Bu. Baik, Bu, langsung ke pertanyaan yang pertama. Saat ini kurikulum apa yang sedang digunakan? Kalau untuk madrasah aliyahnya kita masih memakai kurikulum 2013. Tapi untuk kedepannya mungkin insya Allah kurikulum merdeka mungkin nanti akan berjalan. Jadi saat ini masih belum menggunakan kurikulum? Belum. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Bu, wacana untuk kedepannya? Kalau wacana buat kedepannya buat sekolah, buat madrasah ini mungkin ingin meningkatkan pembelajaran anak, terus juga ingin itu tadi membuat kurikulum merdeka dari awal untuk ajaran baru ke depan itu rencananya. Iya, rencana-rencananya. Terus juga ingin meningkatkan kelas di madrasah. Kalau boleh tahu, tujuan dibuatnya tujuan sekolah ini bagaimana, Bu? Kalau tujuannya sendiri itu ingin menjadikan peserta didiknya itu menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Terus juga ingin mengembangkan siswanya pemikiran buat keterampilan, skillnya mereka menambah skillnya gitu. Mungkin bisa disebutkan salah satu visi dan misi sekolah. Oh ya, kalau visinya sendiri yaitu menyatukan iptek dan imtak dalam mewujudkan manusia seutuhnya itu kalau visinya. Kalau misinya salah satunya yaitu menyiapkan siswa menjadi insan bermanfaat bagi agama. Kalau boleh tahu nih, Bu, jumlah pembiayaan untuk sekolahnya sendiri bagaimana? Kalau pembiayaan sendiri itu kan kalau madrasah dari madrasah aliyahnya kebanyakan anak-anaknya itu di bawah ekonomi di bawah rata-rata yang orang tuanya, jadi sebagian besar anak-anaknya di sini pembiayaannya dibebaskan. Jadi Gratis. Itu untuk semua apa sebagian? Semuanya. Kalau misalnya ada yang orang tuanya yang mampu, bagi yang mampu ada yang membantu sekitar 100.000 per bulan kalau untuk biaya pendidikan. Itu termasuk SPP atau seperti infak. Oh, infak untuk bulan. Iya, cuman kalau pembiayaan kayak seperti ujian semester, kayak buku-buku paket, buku belajar itu memang tidak dibebankan ke siswa. Itu kalau boleh tahu dapat dari mana, kan pembiayaan itu kan banyak, Bu, kan sedangkan gratis nih siswanya. Itu kami kan ada dana BOS, jadi dari situ semua kami. Iya. Berarti pembiayaan itu hampir semuanya Semua rata-rata dari pemerintah. Iya, dari dana tadi, dana BOS tadi kan buat untuk biaya pendidikan anak, buat buku, buat sarpras, buat administrasi, pokoknya itu semuanya di dana. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah seluruh peserta didiknya? Kalau yang madrasah aliyah sekarang 69 orang. 69 orang itu Dari kelas 10 dari kelas 10 sampai 12. Kalau
boleh diceritakan sedikit Bu mengenai sejarah di sekolah? Kalau sejarahnya itu kan kalau dari awal panjang. Panjang. Jadi kalau poinnya itu ini, dia kan anak-anak yang kurang beruntung, tidak mampu, yang dari daerah atau dari kota yang ingin melanjutkan sekolah, kami lanjutkan ke sini. Itu kalau boleh tahu tahun berapa mungkin sekolahnya? Kalau Madrasah Aliyah itu dari tahun 2010. Oh, dari tahun 2010 yang Aliyah. Ini sih langsung personalnya dapatnya 2010. Kan dia di bawah yayasan. Kalau untuk keadaan sekolah sendiri bagaimana Bu? Mungkin dari tahun-tahun ke apakah ada peningkatan atau perkembangannya? Kalau alhamdulillah itu kalau Sarpras ada sedikit meningkat, bagian ada dalam kelas, ada dalam gedung gitu. Peningkatannya. Terus juga paling mutu guru. Iya. Tidak peningkatan mungkin guru juga. Mungkin kalau ini Bu mengenai UN, kan UN itu kemarin ada berita 51 UN waktu tahun 2020. Aku masih menggunakan kalau UN kan sudah lama tuh, sebelum 2021 memang sudah dihapuskan. Jadi sekarang dikembalikan ke madrasah masing-masing. Jadi namanya tetap ujian seperti UN, tapi namanya ujian akhir madrasah uang. Berarti kalau Mas sendiri masih, maksudnya untuk tata caranya masih seperti ujian, kami menggunakan komputer. Itu perbedaannya apa? Bukan waktu kalau masih ada UN bagaimana? Mungkin kalau udah nggak ada tuh bagaimana? Kalau dulu kan UN langsung ke pusat, gitu, ke Jakarta, langsung penilaian. Kalau sekarang kan penilaian kelulusan dikembalikan ke madrasah masing-masing. Berarti cuma kita aja perbedaannya. Iya. Kalau tata cara semuanya sama. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almaida Muliza Rahma, mahasiswi dari UN Sultan Taha Safudin Jambi. Di sini saya akan melengkapi tugas perbandingan pendidikan negara Islam. Dan di sini saya sudah bersama Bapak Ali selaku wakaf kurikulum di Mandua Muara Jambi. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak nantinya yang akan saya tanya mengenai sekolah ini. Langsung saja Pak, kurikulum apa yang sedang digunakan pada Mandua Muara Jambi ini Pak? Ya, untuk saat ini kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka yang beberapa waktu lalu diterbitkan setelah ada pandemi COVID kemarin. Jadi untuk tahun yang kemarin ini itu hanya satu tingkat, yaitu kelas 12 itu masih menggunakan kurikulum 13, tetapi kelas 1 dan kelas 2-nya, kelas 2 tingkat itu kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kalau wacana kedepannya untuk sekolah ini apa Pak? Ya, kita mengikuti dari kurikulum dari pemerintah yang sudah ada kabarnya bahwa kurikulum nanti untuk tahun 2024-2025 ini kita akan menggunakan kurikulum nasional begitu. Tetapi sampai saat ini kita masih menggunakan kurikulum Merdeka. Belum diganti Pak ya? Belum. Nah, kalau tujuan sendiri dari Mandua Muara Jambi ini apa Pak? Ya, tujuan dari sekolah ini atau madrasah ini adalah untuk mencerdaskan siswa-siswi supaya mereka bisa bermasyarakat, kemudian menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa jumlah pembiayaan mengenai dana masuk dan dana keluar dari Mandua ini Pak? Oh, itu ada di DIPA atau di anggaran sekolah ya. Jadi termasuk nanti ada di anggaran perencanaan belanja madrasah, itu ada nanti di bagian keuangan. Saya kira mungkin belum bisa diekspos ya. Selanjutnya Pak, berapa jumlah siswa dan siswinya di Mandua Muara Jambi Pak? Total dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk tahun ini 389 ya. Semuanya Pak ya? Ya, total.
Nah, kalau keadaan demand ini Pak, apakah setiap tahunnya mengalami peningkatan atau sebaliknya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah 15 kali atau 15 angkatan itu selalu mengalami peningkatan baik dari jumlah maupun kualitasnya. Dan kalau boleh tahu Pak, jumlah guru-guru yang di sini ada berapa Pak? Jumlah total tenaga pendidik dan kependidikannya ada 47 Semuanya Pak ya? personil. Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak tentang sejarah dari sekolah ini Pak? Iya. Jauh ke belakang bahwa sekolah ini dulunya adalah swasta, sekolah swasta yang kemudian pada tahun 2009-2010 itu dinegrikan dengan nama Man 3 Muaro Jambi pada saat itu. Kemudian pada tahun 2018-2019 itu diganti menjadi Man 2 Muaro Jambi. Nah, dulu itu kan Pak pada tahun 2021 itu kan UN dihapus tuh Pak. Iya. Nah, menurut Bapak tuh ada nggak perbedaan dari ada UN sama ada UN Pak? Saya kira itu hanya sebuah nama saja penggantinya, meskipun itu dihapuskan atau ujian nasional, akan tetapi ada penggantinya yaitu berupa asesmen, yaitu ujian. Hanya saja ujian itu dibuat di tingkat sekolah atau dari pihak guru yang membuat asesmen, akan tetapi masih mempunyai koridor atau aturan juknis yang dari pusat. Jadi kurang lebih sama saja, masih ada ujian namanya, hanya saja diganti waktu itu ujian nasional, sekarang menjadi asesmen. Cuman ada beberapa bentuk yang berbeda ya, tetapi intinya masih sama saja. Nah, kalau dalam pembelajaran via online sama offline itu kan Pak ada perbedaan tuh. Ya. Nah, apa perbedaan pembelajaran dilakukan secara offline dan online Pak? Ya, kalau yang kegiatan secara online dengan offline itu memang sedikit mengalami sedikit kendala waktu menggunakan online, karena tidak semua mata pelajaran, tidak semua mapel itu bisa dengan efektif dilakukan secara online. Tetapi ada sebagian mata pelajaran yang paling tidak cukuplah untuk melakukan online. Akan tetapi yang lebih efektif memang kita menggunakan offline. Karena selain kita bertatap muka, bersentuhan langsung kepada siswa atau peserta didik, kita juga mendidik. Mendidik artinya kita masalah sikap, masalah perilaku, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan secara online atau kurang efektif jika dilakukan secara online. Jadi memang ada perbedaan antara offline dengan online. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Bagaimana tuh Pak seorang guru tuh mengetahui keadaan hasil belajar siswanya dari via online dan via offline tadi Pak? Ya, itu dari hasil yang dicapai yang pertama melalui ujian atau tes yang telah diberikan. Tes yang diberikan itu memang tidak cukup mengukur, karena apa? Ujian yang telah disampaikan melalui online, mereka bisa saja mengambil sumber dari mana saja, sehingga kita kurang bisa mengontrol, sehingga kita tidak bisa mengukur yang secara sebenarnya, karena seluruh siswa itu rata-rata nilainya hampir sama. Jadi dari situ kami mengambil kesimpulan bahwa penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan online itu kurang efektif untuk mengukurnya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih juga kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berkenan diwawancarai, dan saya mohon maaf juga Pak apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Selanjutnya terima kasih lagi Pak sebelumnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah hasil wawancara kami. Kami pamit undur diri. Saya Masya Munawara Dan saya Almaida Mulzarahma. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.